Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ranggi Saputra. Saya kelas 10 IPA SMA Negeri 05 Kota Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perlu kita ketahui teman-teman semuanya, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Itu adalah pengertian tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman semuanya. Selanjutnya teman-teman semuanya, perlu kita ketahui juga apa saja nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul yang menerimanya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak teman-teman. Namun yang perlu kita ketahui itu hanya ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat. Apa itu kitab Taurat? Kitab Taurat adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam, yang mana diturunkan di Bukit Tursina atau di Mesir pada abad ke-12. Adapun pokok ajaran kitab Taurat ini teman-teman semuanya, yaitu berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syariat. Selanjutnya ada kitab Zabur teman-teman. Kitab Zabur ini adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam. Diturunkan pada abad ke-10, diturunkan di daerah Yerusalem. Adapun pokok ajaran kitab Zabur ini teman-teman semuanya, yaitu berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, tetapi tidak memuat hukum-hukum syariat. Itulah kitab Zabur atau pokok ajaran kitab Zabur teman-teman. Selanjutnya teman-teman adalah kitab Injil. Apa itu kitab Injil teman-teman? Kitab Injil adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam dan diturunkan pada abad pertama Masehi di daerah Yerusalem atau di daerah Israel. Adapun pokok ajaran dalam kitab Injil ini ya teman-teman semuanya sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun teman-teman, sebagian juga menghapus hukum-hukum di dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman itu. Selanjutnya teman-teman adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia diturunkan pada abad ke-6 Masehi dan diturunkan di 2 kota, yaitu kota Mekkah dan kota Madinah. Al-Quran ini juga teman-teman merupakan kitab suci yang lengkap. Kitab suci yang lengkap dan abadi sepanjang masa teman-teman. Kitab ini juga membahas tentang akidah, hukum syariat,
muamalah, janji, dan ancaman, serta tarikh atau sejarah umat Islam atau sejarah umat masa lampau. Selanjutnya teman-teman semuanya, perlu kita ketahui juga cara kita beriman kepada kitab suci Al-Quran itu bagaimana. Nah, di sini saya akan menjelaskan teman-teman semuanya cara kita beriman kepada kitab suci Al-Quran. Wabil khusus kita selaku orang Islam. Yang pertama, kita harus meyakini bahwasanya Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini juga bahwa isi Al-Quran itu mengandung kebenaran yang murni dan mutlak. Selanjutnya juga kita harus membaca, kita harus pelajari, kita harus pahami dan mengamalkan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang apa saja sih keutamaan dalam Al-Quran daripada kitab-kitab yang lainnya. Nah, keutamaan dalam Al-Quran daripada kitab-kitab yang lainnya, salah satunya adalah Al-Quran itu terpilih kemurniannya hingga akhir zaman, dan membaca Al-Quran itu ibadah. Selanjutnya, tidak ada satu makhluk yang dapat membandingkan kehebatan Al-Quran. Selanjutnya, isi Al-Quran itu juga mencakup semua aspek kehidupan manusia dan sesuai dengan fitrah manusia. Itulah teman-teman, nah, selanjutnya perlu kita ketahui teman-teman, hikmah kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja hikmah dari kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, yang pertama teman-teman, yaitu kita mempertebalkan keimanan kita. Kita memperkuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mengetahui perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang menjadikan hidayah kepada setiap umat. Selanjutnya, hikmah apa lagi? Yaitu hikmah kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan kitab-kitabnya atau hukum-hukumnya itu sesuai keadaan setiap umat. Selanjutnya, kita meyakini bahwa Al-Quran adalah risalah Nabi dan Rasul. Hikmah selanjutnya, kita menyadari akan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah selanjutnya apa? Yaitu kita menanamkan sikap toleransi terhadap penganut agama lainnya. Kita menanamkan sikap toleransi dengan agama lainnya, teman-teman. Itulah hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah teman-teman semuanya yang dapat saya sampaikan tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya mengakhiri teman-teman, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Makan keripik di pinggir sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.